Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk berkumpul membaca ayat-ayatnya, membaca hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah semata semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan masuk pada tafsir surat Abasa. Insyaallah kita akan masuk pada tafsir daripada surat Abasa. Surat Abasa ini adalah di antara surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan di Makkah. Dan di antara isi kandungan surat Abasa yaitu adalah tadzkirul kafirin al-mustaghnina an rabbihim bibarahini al-ba'si, yaitu memberikan peringatan kepada orang-orang kafir yang mereka tidak mau atau merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan tersebut Allah sampaikan dengan menyebutkan barahin al-ba'si, bukti-bukti tentang adanya hari kebangkitan. Jadi tema pembahasan kita dari surat Amma Yatasa'alun, kemudian surat An-Nazi'at dan surat Abasa kurang lebih hampir sama, yang berkaitan dengan hari akhir. Dan demikianlah di antara ciri dan karakteristik surat-surat Makkiyah. Dia berisi tentang keimanan, berisi tentang hari akhir dan seterusnya. Karena memang objek dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah orang-orang yang mengingkari adanya hari dibangkitkannya manusia setelah kematian. Baik Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba membaca surat Abasa. Saya baca kemudian diikuti dengan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Baik, Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali setengah dulu dari surat Abasa yang kita baca, dan kita mencoba untuk membaca penafsirannya yang dibawakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau, yaitu Tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan Abasa wa tawalla wa hiya makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ila qawlihi fa anta anhu talaha. Sababu nuzuli hadhil ayat al-karimat annahu ja'a rajulun minal mu'minin a'ma yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. Sebab turunnya surat ini, sebab turunnya ayat-ayat yang mulia di dalam surat ini, yaitu seorang laki-laki dari kalangan kaum mukminin yang a'ma, yang buta. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa yata'allamu minhu, dan belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ahu rajulun minal aghniya. Lantas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari kalangan orang-orang kaya. Wa kana harisan ala hidayatil khalqi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang sangat bersemangat, sangat ingin untuk memberikan hidayah kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kuat keinginannya. Bagaimana caranya agar manusia bisa mendapatkan hidayah? Famala sallallahu alaihi wasallam wa asgha ila al-ghani wa sadda 'anil a'ma al-faqir. Dalam keadaan demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih condong, hati beliau lebih condong, lebih cenderung kepada orang yang kaya tadi, dan lebih mendengar, yang menyiapkan dirinya untuk orang yang kaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup diri atau berpaling dari orang yang buta, yang fakir. Raja'an li hidayati dzalikal ghani wa tam'an fi tazkiyatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini karena beliau berharap si kaya ini akan mendapatkan hidayah. Beliau sangat tamak, sangat ingin sekali kiranya orang yang kaya ini akan mendapatkan hidayah. Dan beliau sangat ingin kiranya orang yang kaya ini menjadi suci jiwanya, artinya masuk ke dalam agama Islam. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan bahwa surat Abasa ini adalah di antara surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Secara khusus surat ini diturunkan di awal-awal Islam, jauh sebelum Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah. Maka beliau sangat berkeinginan kiranya ada pembesar-pembesar Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam. Apa kira-kira tujuannya? Apa kira-kira tujuannya? Pembesar Quraisy itu banyak. Karena suku Quraisy di dalamnya ada beberapa kabilah. Ada beberapa kabilah. Kalau di kita biasa disebut dengan Bani. Ya, ada Bani Abdul Manaf. Ini keluarganya Nabi. Secara spesifik lagi ada Bani Hashim, ya, keluarganya Nabi. Kemudian ada Bani Makhzum. Banyak. Ada bani-bani yang banyak. Dan masing-masing bani tersebut memiliki pembesar. Maka Nabi SAW sangat berharap kiranya pembesar-pembesar tersebut mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan mempengaruhi anggota keluarganya. Ini tentu bukan niat yang salah dari Nabi SAW. Keinginan yang baik. Keinginan yang baik. Kalau mereka pembesarnya masuk Islam, tentu bawahannya akan ngikut. Ini yang terjadi di zaman Nabi SAW. Fa'atabahullahu bihada al-itab al-latif. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan yang latif, yang sangat lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau adalah seorang yang maksum. Apa artinya maksum? Terbebas dari dosa. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun beliau maksum, tetap beliau sallallahu alaihi wasallam terjatuh pada kesalahan. Kenapa Allah tidak jaga saja Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna? Dalam artian beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa Allah tidak jaga saja beliau? Lurus terus jalannya, mulus terus jalannya. Ini semua ada hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan kepada umatnya. Maka Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan ya, di antara sindiran Allah Subhanahu wa taala yang berisi peringatan, Allah mengatakan abasa wa tawalla. Abasa ay fi wajhihi, wa tawalla. Abasa artinya adalah bermuka masam. Bermuka masam niku pripun? Kira-kira pripun? Kalau di terjemahan kita kan muka masam gitu. Abasa wa tawalla fi wajhi, di wajahnya. Nabi SAW memasang muka masam, muka yang tidak suka, muka yang tidak suka. Wa tawalla fi badanihi, dan beliau berpaling dengan badannya. Beliau memasang muka masam, kemudian beliau beranjak dengan badannya. Li ajli maji'i al-a'ma lahu, disebabkan karena datangnya orang buta ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara al-fa'idata fil iqbali alaihi. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faidah kiranya Nabi SAW mau menghadap, mau menerima orang buta yang datang tadi. Allah menyebutkan faqala wa ma yudrika la'allahu ay al-a'ma yazakka. Apa artinya dalam terjemahan? Siapa yang tahu? Ya, barangkali engkau tidak tahu wahai Nabi. Engkau tidak tahu wahai Nabi, kiranya orang buta ini ingin mensucikan jiwanya. Nabi SAW berpaling dari orang buta ini, kemudian lebih mendengar pembesar dari Quraisy. Coba kita melihat dari tafsir Ibnu Katsir, beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau tentang yaitu sebab turunnya surat Abasa. Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat. Kata beliau, beberapa ahli tafsir mereka menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman yukhatibu ba'da udhama'i Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau mengajak bicara beberapa pembesar Quraisy. Kata Ibnu Katsir, dan Nabi sangat ingin sekali mereka masuk Islam. Di tengah-tengah pembicaraan beliau, di tengah-tengah beliau sedang menjelaskan kepada pembesar-pembesar Quraisy tersebut, idz aqbala ibnu ummi maktum. Tiba-tiba datang orang yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Dan dia ini Ibnu Ummi Maktum mimman aslama qadiman, termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Maka Ibnu Ummi Maktum faja'ala yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in wa yulihu alaihi. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa hal dan terus-menerus bertanya. Ibnu Ummi Maktum dia adalah orang yang buta. Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang buta. Maka ketika dia tahu ini suara Nabi,
sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan beberapa pertanyaan dan dia ulang-ulang. Wa waddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam allau kaffa sa'atahu tilka liyatamakkana min mukhatabati dzalika ar-rajul tam'an wa raghbatan fi hidayatihi. Nabi sangat berharap kiranya Ibnu Ummi Maktum ini diamlah sejenak supaya Nabi bisa jelasin ke para pembesar Quraisy. Karena Nabi sangat ingin kiranya pembesar Quraisy tersebut ya masuk ke dalam agama Islam, dapatkan hidayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memasang muka masam kepada Ibnu Ummi Maktum wa a'rada anhu dan berpaling darinya dan menghadap kepada para pembesar Quraisy tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Di dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi SAW tatkala itu beliau sedang berbicara dengan yaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini di antara pembesar Quraisy yang disebutkan kenapa yang diangkat jadi nabi itu adalah Muhammad. Kenapa tidak pembesar Quraisy saja? Karena pembesar Quraisy itu diantaranya adalah Ubay bin Khalaf dan satu lagi ada pembesar dari Taif. Ini Ubay bin Khalaf. Nabi SAW sedang mengajak bicara Ubay bin Khalaf. Kemudian datanglah yaitu Ibnu Ummi Maktum. Lalu Nabi SAW berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Ummi Maktum dia mengatakan arsyidni. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, arsyidni, berikanlah arahan kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku. Maka Nabi SAW berpaling, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut. Ini di antara riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan di riwayat yang lainnya setelah ayat ini turun, maka Nabi SAW ya bahasa kita tersadar. Nabi SAW tersadar, lantas beliau memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Dan namanya adalah Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah seorang yang buta, datang kepada Nabi SAW untuk meminta pengajaran daripada agama Islam. Nabi berpaling, justru Nabi menginginkan orang-orang Quraisy. Lantas Allah menurunkan ayat-ayat tersebut. Setelah ayat itu turun, maka Nabi SAW memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan Nabi SAW kalau ada Abdullah bin Ummi Maktum, beliau mengatakan, ma hajatuka hal turidu min syai'. Nabi menyebutkan, apa hajatmu? Apakah engkau menginginkan sesuatu kepada Ibnu Ummi Maktum? Dan beliau adalah orang yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni ummi maktum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Bilal, dia kalau azan subuh, azannya itu masih malam. Artinya belum masuk waktu fajar. Kalau yang azan Bilal, maka makan dan minumlah, tidak ada masalah. Sampai datang Ibnu Ummi Maktum dan dia mengumandangkan azan. Kenapa demikian? Wa kana rajulan dhariral basar. Karena Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Matanya buta. Sehingga dia tidak mungkin mengetahui tanda-tanda masuknya sholat. Apalagi sholat subuh. Dia tidak akan melakukan azan sampai dikatakan kepada dia adzin.
ya kumandangkanlah azan. Ini Ibnu Ummi Maktum, dan dia pernah diminta oleh Nabi SAW untuk menjadi wakil di Madinah ketika Nabi dan para sahabatnya pergi ke kalau nggak salah ke perang Tabuk kalau tidak salah. Wallahu taala alam. Dan demikian keadaan para sahabat Nabi. Ya, mereka rela untuk Islam dengan ya seluruh jiwa raga yang mereka miliki. Apalagi di awal Islam, sehingga tidak sama antara orang yang masuk Islam di awal-awal Islam, di awal-awal diangkatnya Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, dengan mereka yang masuk Islamnya di akhir-akhir. Tidak sama antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Orang Muhajirin, mereka merasakan dampak daripada keislaman mereka yang luar biasa. Mereka dimusuhi, mereka dikucilkan, tidak diajak bicara, tidak boleh membeli dan menjual. Mereka diusir dari kota Mekah. Adapun orang Madinah, orang-orang Ansar tidak merasakan itu semua. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat, Allah akan sebutkan Muhajirin terlebih dahulu dibandingkan Ansar. Karena Muhajirin memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan orang-orang Ansar. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara mereka ada yang diminta untuk meninggalkan agama Islam. Masih di awal-awal Islam. Diminta untuk meninggalkan agama Islam. Karena mereka dianggap telah keluar dari agama nenek moyangnya. Dan ini sama. Sama dengan yang terjadi di sebagian tempat di tempat kita. Kalau dia masuk Islam, atau kalau dia menjalankan Islam yang benar, Islam yang lurus, sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka dianggap telah keluar dari ajaran nenek moyang. Meskipun mungkin ya kemasannya tidak demikian, redaksinya tidak demikian. Orang yang menjalankan Islam ini telah menyelisihi ya orang sekitar. Ini orang yang aneh, CJDW dan seterusnya. Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada yang ibunya menyatakan mogok makan. Kalau kamu nggak keluar dari Islam, nggak kembali ke agama nenek moyang lagi, maka ibu akan mogok makan sampai mati. Dijalanilah. Sahabat siapa itu? Siapa? Lupa saya namanya. Dia menjalani hal tersebut. Satu hari dia tidak makan, tidak minum, akhirnya lemes. Ya, hampir pingsan. Esoknya lagi datanglah seorang sahabat tadi dan ibunya menyatakan pernyataan yang pertama. Kalau masih nggak mau keluar dari Islam, ibu akan mogok makan sampai mati. Maka sahabat tadi mengatakan apa? Wahai ibu, kiranya engkau memiliki 100 nyawa. Kemudian nyawa tersebut keluar satu persatu. Dengan sebab engkau mogok makan ini, maka saya tidak akan pernah tinggalkan agama Islam. Berat. Dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya tahu, ini anak nggak mungkin durhaka kepada dia. Dan orang-orang sekitar tahu. Orang-orang sekitar tahu. Dan ini adalah proyeknya orang-orang kafir Quraisy. Mereka ketika tahu ini orang yang sudah masuk Islam, dia kalahnya sama ibunya, dia kalahnya sama pamannya, dia kalahnya sama ininya, maka orang-orang tersebut akan dijadikan sebagai umpan agar yang masuk Islam menjadi keluar lagi dari agama Islam. Kembali lagi pada tafsir kita. Summa dzakara al-faidah fil iqbali alaihi faqala wa ma yudrika la'allahu ay al-a'ma yazakka. Engkau wahai Nabi, engkau tidak tahu, barangkali orang buta ini dia ingin mensucikan jiwanya. Ay yatatahhar 'anil akhlaqir radilah wa yattasifu bil akhlaqil jamilah.
Maknanya adalah dia ingin mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang rendah dan menghiasi dirinya dengan sifat, dengan akhlak-akhlak yang indah. Karena akhlak Islam adalah akhlak yang indah, akhlak yang luhur. Kalau ada akhlak yang menurut kacamata kita itu adalah akhlak yang mulia, tetapi menyelisih agama Islam, maka sejatinya itu adalah akhlak yang tidak mulia. Kenapa? Karena Islam datang dengan akhlak yang mulia. Dan tolak ukur kemuliaan akhlak itu bukan ya ditinjau dari asalnya dari mana, dari daerah mana dan seterusnya, bukan. Tetapi tinjauannya adalah tinjauan syariat, tinjauan agama Islam. Karena sebagian orang mengatakan kami ini dari Asia, kami orang Asia. Orang-orang yang tertib, akhlaknya paling bagus. Maka ini bukan barometer. Karena barometer akhlak yang baik, akhlak yang bagus adalah Islam. Mungkin seseorang dia lemah lembut, tapi kebablasan. Justru menyelisihi aturan Islam. Mungkin dia baik, tetapi kebaikannya tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Maka itu bukan akhlak yang mulia. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dia mendapatkan pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bisa memperbaiki diri. Apalagi di awal-awal Islam, dia mendapatkan pengetahuan yang baru, kemudian bisa dia amalkan, bisa dia wujudkan dalam kehidupannya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ay yatadzakkaru ma yanfa'uhu fayantafi'u bitilka dzikra. Atau si buta ini datang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia menjadi yatadzakar, tersadar, menjadi tahu, sehingga apa yang dia dengar tersebut bermanfaat untuk dia. Dia mendapatkan manfaat dari yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sangat bersemangat untuk itu. Radhiyallahu anhu. Maka kita sebagai orang yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita lebih semangat dibandingkan mereka yang diberikan kekurangan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak melihat orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan-kelebihan yang lain. Saya pernah belajar, salah seorang dosen saya buta. Dosen buta, doktor lagi buta. Seluruh materi kuliah dia sudah hafal. Tidak perlu bawa buku, ya, dia sudah hafal, tinggal kita bacakan, nanti dia jelaskan. Sambil mondar-mandir, kadang nabrak bangku. Kalau ada yang di absen, kemudian dia bohong, kan di absen dipanggil namanya. Nanti yang di absen akan bilang hadir, hadir. Ada dua suara yang sama. Ada satu suara yang sama dari dua nama, maka akan dihentikan, stop, ulangi lagi absennya. Ketahuan. Dia bisa membedakan dan menyamakan suara yang ada. Ketahuan. Dan kalau membaca Al-Quran, subhanallah, bacanya bagus. Ternyata pernah menang lomba yaitu tilawatul Quran tingkat provinsi. Orangnya buta, namun luar biasa. Kemudian pernah kita ditugaskan untuk ke mahkamah menemui qadhi fulan. Baru kita datang di pintu, langsung qadhi tersebut, hakim tersebut, ya bertanya, mahasiswanya Syekh ini, ya, oh ya, silahkan duduk. Sudah dikenal di mahkamah.
Subhanallah. Orang yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala namun di sisi lain diberikan kelebihan. Maka kita yang diberikan kesempurnaan wabil khusus secara panca indera, maka jangan kita gunakan panca indera kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan panca indera kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa membaca, ketika kita bisa melihat, gunakan mata kita ini untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan penglihatan kita ini untuk membaca Al-Qur'an, baca buku-buku yang bermanfaat, bukan menonton hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita, ketika kita bisa mendengar normal, tidak ada gangguan, maka gunakanlah pendengaran kita ini untuk mendengar perkara-perkara yang Allah ridhoi, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Jangan kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang Allah murkai. Dengarkan musik, dengarkan dangdut, nyanyian-nyanyian yang tidak ada nilainya, yang justru akan mendatangkan madharat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa berbicara normal, bahkan fasih, suaranya bagus. Kita gunakan untuk berbicara, membicarakan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Jangan sampai pembicaraan kita tidak Allah ridhoi. Kita gunakan untuk ghibah, kita gunakan untuk nyanyi dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tangan kita, jari-jari kita dan seterusnya. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan. Semua yang Allah limpahkan kepada kita adalah anugerah darinya. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita gunakan untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, yang positif. Wallahu taala a'lam. Mereka yang diberikan kekurangan, biasanya Allah berikan kelebihan di sisi yang lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan. Namun Allah berikan ganti dengan daya ingat yang luar biasa. Saya pernah satu majelis dengan Jihad Al-Maliki, anak kecil yang buta, hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya. Dia pernah dites di hadapan gubernur Mekah. Yang ngetes adalah para masyayikh di Masjidil Haram. Ngetesnya di dalam Masjidil Haram. Ketika pelajaran dimulai, di setiap fasal-fasal yang dijelaskan, maka guru kami, Syekh Amir Bahjat, beliau menanya, ya Jihad, ada pertanyaan? Dia selalu ajukan pertanyaan. Subhanallah, selain daya ingat yang kuat, rasa ingin tahunya pun juga kuat. Banyak teman-teman yang bergumam dalam hati, kiranya dia bisa melihat dan merasakan apa yang kita saksikan saat ini. Ya duduk di paling depan, di depan guru kita. Subhanallah. Maka Abdullah bin Ummi Maktum boleh jadi keadaannya adalah demikian. Saking inginnya dia mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW, maka dia terus-menerus mengejar Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW. Ya, satu lagi saya punya kawan dekat, mohon maaf, tuli. Dan biasanya orang yang tuli tidak bisa berbicara. Dan subhanallah, selesai S2 dengan lancar, kemudian ikut dalam tim penyusunan mushaf untuk orang-orang yang tuli, menggunakan bahasa isyarat, dan punya kalau boleh dibilang TPA mungkin untuk orang-orang yang tuli, dan jumlah muridnya banyak, ya, campur dari segala kalangan yang mau belajar Al-Quran diajari. Kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kelebihan, kita bisa dengar. Coba, ya, mereka sangat ingin kiranya bisa mendengarkan lantunan ayat Al-Quran.
Kita yang bisa pegang HP, kita bebas memilih. Kita mau dengerin Syekh Fulan bisa. Saya kurang cocok dengan Syekh Fulan, saya ganti dengan Syekh Fulan bisa. Kita bisa menikmati lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Mereka, subhanallah, satu suara pun mungkin, ya, satu suara dari Al-Quran pun mungkin sama sekali belum pernah mendengarkan. Membaca hanya dengan menggunakan isyarat. Sungguh nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala jaga pendengaran kita. Hanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore supaya kita baca, Allahumma afini fi Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i. Naam, sam'i kemudian basari. Ya Allah, berikanlah afiah. Afiah itu tidak hanya kesehatan, namun juga penjagaan. Untuk apa? Sam'i, pendengaran kami. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah penjagaan, berikanlah kesehatan untuk penglihatan kami. La ilaha illa anta. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekilas terlihat sederhana dan sepele, namun maknanya ternyata luar biasa. Ya, mereka orang-orang yang Allah uji dengan yaitu tidak bisa mendengar, mereka sama sekali sama sekali belum pernah mendengarkan Al-Quran dan sangat ingin kiranya bisa mendengarkan Al-Quran secara langsung. Kita yang diberikan pendengaran normal, bahkan mungkin ya saking kuatnya pendengarannya, suara yang jauh bisa kita dengar. Namun terkadang kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan. Kalau tidak sengaja, semoga Allah mengampuni. Namun kalau sengaja, terkadang seorang bersengaja dia putar hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Maka hendaknya kita muhasabah, kita introspeksi. Ya, coba kita di posisi mereka, tentu kita akan ya gundah gulana. Dan mereka bisa menghafalkan Al-Quran meskipun dengan isyarat. Ya, berapa waktu yang lalu sempat dia posting ada salah satu santrinya yang hafal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kalau surat An-Nas insya Allah kita hafal. Mereka insya Allah hafal. Surat Al-Baqarah dengan isyarat. Sama kalau kita, anak-anak kita di pesantren, ya ada istilah tasmi. Ya dia baca hafalannya kemudian disaksikan khalayak ramai. Sama dia pun melakukan itu. Dia baca Al-Quran dengan isyarat kemudian ditonton oleh khalayak ramai. Maka kita yang diberikan kenikmatan, dijaga kenikmatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan kenikmatan tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Abdullah bin Umi Maktum salah seorang sahabat Nabi yang buta dan dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah jadikan sebab turunnya surat Abasa ini adalah karena semangat dia ya mencari hidayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi faidatun kabirah. Ini adalah di antara faidah yang besar. Hiyal maqsudatu min bi'tsatir rusul wa wa'dil wu'ad wa tadhkiril mudzakkirin. Dan ini adalah maksud dari diutusnya para rasul. Maksud daripada mau'idhah yang disampaikan oleh para pemberi mau'idhah. Ya, orang yang memberikan nasihat. Wa tadhkirul mudzakkirin, dan peringatan yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan peringatan. Apa itu? Petunjuk. Ya. Petunjuk yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang mendengarkannya. Makanya tadi kita sampaikan bahwa orang yang bisa mendengar itu adalah sebuah keistimewaan. Kalau orang, mohon maaf, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan, dia masih bisa mendengarkan Al-Qur'an. Dia masih bisa untuk mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Al-Qur'an.
Meskipun dia tidak bisa melihat secara langsung, namun dia bisa mendengar. Namun orang yang sudah dicabut kenikmatan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat disayangkan. Dia bisa melihat ada orang yang membaca di hadapannya, namun dia tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya bacaan Al-Qur'an yang sedang dibacakan. Ini adalah tujuan utama daripada diutusnya para nabi, yaitu supaya nasihatnya, petunjuknya, arahannya itu sampai ke dalam hati lalu dikerjakan. Fa iqbaluka ala man jaa bi nafsihi muftaqiran lidzalika muqbilan huwal alyaqul wajib. Maka engkau wahai nabi, bersiapnya engkau untuk menyambut orang yang datang dengan dirinya sendiri. Dia membawa jiwanya. Muftaqiran, dia datang dengan kefakiran. Maksudnya apa? Dia datang dengan sikap sangat butuh. Lidzalika, untuk hal tersebut, untuk mendengarkan nasihat wejangan dari Nabi SAW. Muqbilan, dia betul-betul bersiap. Huwal alyaqul wajib, maka engkau menghadap kepadanya ini adalah lebih layak dan lebih wajib. Maksudnya apa? Dibandingkan dengan tadi. Siapa tadi? Orang Quraisy yang kita sebutkan tadi, siapa namanya? Sudah lupa. Alhamdulillah. Orang-orang kafir Quraisy kita lupa, nggak ada masalah insya Allah. Ya, daripada bahasa sederhananya, daripada engkau wahai Nabi, engkau mendengar nasihat, engkau menghadapkan wajahmu kepada orang kafir Quraisy ini, lebih baik engkau memberikan nasihat, mengarahkan pandanganmu kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang memang datang untuk ingin mendengarkan yaitu nasihat dari dirimu. Maka di antara maksud dan tujuan diutusnya para rasul serta orang-orang yang memberikan nasihat yaitu adalah supaya apa yang mereka sampaikan itu menjadi pengingat bagi orang yang mendengarkannya. Wa amma tasaddika
wa ta'arrudika lil ghani al-mustaghni alladhi la yas'alu wa la yastafti li'adami raghbatihi fil khair wa tarki man ahammu minhu. Adapun wahai Nabi, engkau mengarahkan pandanganmu, mengarahkan dirimu kepada orang kaya yang dia itu tidak butuh. Dia orang kaya, pembesar, dan dia adalah orang yang tidak butuh. Dia sendiri tidak pernah meminta fatwa, tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW perihal agama yang beliau sampaikan, perihal wahyu yang beliau terima, yang beliau dakwahkan. Li'adami raghbatihi, karena memang orang kaya ini, pembesar ini sama sekali tidak memiliki raghbah, tidak memiliki keinginan fil khair, terhadap kebaikan. Dan dia sendiri ma'atarkika man ahammu minhu, dan Nabi sendiri meninggalkan orang yang lebih penting dibandingkan orang kaya ini, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah orang yang buta, namun di sisi Allah dia adalah orang yang lebih penting dibandingkan yaitu orang kaya tersebut, pembesar tersebut. Fa innahu la yanbaghi laka, maka yang demikian ini tidak layak bagi engkau wahai Nabi. Fa innahu laisa 'alaika alla yazakka falau lam yatazakka. Kata Syekh, tidak ada kewajiban bagi engkau wahai Nabi untuk mensucikan dia. Siapa dia di sini? Mensucikan orang kafir Quraisy tadi, pembesar atau orang kaya yang datang dari kafir Quraisy tadi. Siapa tadi namanya? Sudah ingat? Amir bin Lu'ay Al-Khuzai, betul atau tidak? Ada beberapa versi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, di antaranya adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, ada satu lagi, ada 3 orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Al-Makhzumi, bukan Al-Khuzai. Al-Makhzumi, satu adalah Al-Makhzumi. Falau lam yatazakka falasta bimuhasabin ala ma amilahu minasyarr. Kiranya orang tadi engkau sudah jelaskan kepada dia tentang Islam, tentang Al-Quran, lantas dia tidak mau memperbaiki diri, dia tidak mau mensucikan jiwanya, maka tidak ada tanggungan, tidak ada dosa atasmu, atas Nabi SAW terhadap apa yang dia lakukan berupa keburukan. Kalau Nabi SAW sudah menyampaikan kepada pembesar kafir tadi, namun dia menolak, artinya dia tidak mau mensucikan jiwanya, menjadikan dirinya lebih baik dengan masuk Islam, dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau wahai Nabi tidak ada urusan. Engkau tidak akan dihisab atas ketidakislamannya orang tersebut. Fadalla hadza ala al-qaidatil masyhurah. Maka ini menunjukkan kepada sebuah kaidah yang masyhur ada di dalam agama kita, annahu la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhum, yaitu tidak boleh kita meninggalkan satu perkara yang sudah diketahui secara pasti untuk memilih atau mengambil satu perkara yang masih diperkirakan. Kalau ada sesuatu yang pasti, sudah jelas, maka nggak boleh kita tinggalkan untuk melakukan sesuatu yang masih diragukan. Abdullah bin Ummi Maktum jelas dia sudah masuk Islam. Dia memang menginginkan yaitu tazkiyatun nafs, dia ingin mensucikan dirinya, ingin mendengar nasihat Nabi SAW, ingin mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, sudah jelas. Maka dia tidak boleh ditinggalkan hanya karena ingin menasihati, mendakwai orang yang diharapkan keislamannya, karena masih diragukan. Ini sama dengan keadaan kita. Ya, banyak
kondisi-kondisi kita yang demikian. Nah, iki wis mesti lek kae sih diragukan. Maka yang diragukan ini ya tidak perlu kita toleh. Wala maslahata mutahaqqiqatan bi maslahatin mutawahhamah. Tidak boleh kita meninggalkan maslahat yang sudah jelas untuk mendapatkan maslahat yang masih diragukan. Kalau sudah jelas, maka jangan ditinggalkan. Ya. Wa annahu yanbaghi al-iqbalu ala talibil ilmi al-muftaqiri ilaihi al-harisi alaihi asyada min ghairihi. Dan bahwasanya seharusnya seorang guru dia memperhatikan muridnya, seorang penuntut ilmu yang membutuhkan kepada dirinya. Maksudnya membutuhkan adalah membutuhkan ilmunya. Ya, yang semangat. Ini harus diperhatikan dengan perhatian yang lebih. Terkadang di dunia pendidikan, wabil khusus pendidikan keagamaan yang fokus di pesantren misalnya, ada anak-anak tertentu yang secara finansial dia datang dari keluarga yang lemah secara finansial. Secara rupa juga biasa-biasa saja. Namun dia memiliki semangat yang tinggi, keingintahuan terhadap agama Islam yang tinggi. Di sisi yang lain ada ya anak-anak yang menarik, penampilannya bagus, ya mungkin bahkan orang tuanya donatur daripada sekolahan tersebut, sehingga ini akan menarik perhatian sang guru, sang pendidik, sang ustadz dan ustadzah dan seterusnya. Maka tidak layak bagi seorang pengajar dia memfokuskan dirinya kepada anak-anak tertentu tersebut. Justru sebaiknya hendaknya anak-anak yang memiliki semangat tinggi di dalam menuntut ilmu ini yang diperhatikan. Meskipun mungkin penampilannya pas-pasan, compang-camping dari keluarga biasa dan seterusnya. Dan ini sering terjadi di sebagian sekolahan-sekolahan demikian. Perhatikan hanya orang-orang yang datang dari keluarga yang berada. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Sama halnya dengan kita. Kita pengajian semacam ini. Ya, orang macam-macam datang di pengajian. Ya, ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang bahkan pas-pasan. Maka seharusnya seorang pengajar dia tidak memberikan perhatian khusus untuk orang-orang yang kaya. Justru akan menimbulkan fitnah. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Ini tentu ya peringatan yang lembut dari penulis sebagai untuk kita sebagai penuntut ilmu. Jangan membeda-bedakan antara satu penuntut ilmu dengan yang lainnya kecuali dengan semangat yang ada pada mereka. Wallahu taala alam. Ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.